Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Ibadah pada pagi hari ini. Alangkah baiknya kita mau saat teduh mulai. Terima kasih Bapak, Engkau baik, Kau sungguh baik bagi kami Bapak, dan setelah kami akan mulai berdoa Tuhan. Kau siapkan hati kami, pikiran kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita sama-sama meminta lagu pertolongan-Mu. Berada dekatmu, jawaban hidupku. Berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau ulangi lagu ini dari awal, kita lebih sungguh-sungguh lagi ke hadapan Tuhan. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang, berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kita mau sembah Tuhan. Terima kasih pertolongan Bapa. Mari kita mau hormat bagi Bapa. Hormat bagi Bapa Surga, hormat bagi
Mari kakak-kakak dan adik yang ikut bersama-sama dalam ibadah Minggu tanggal 29 ini, kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita dalam ibadah Raya Remaja Kardera Moria, datangnya dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua dari saat ini sampai selesai ibadah. Bapa di surga, kami datang mengucap syukur berterima kasih sebab Tuhan begitu baik bagi kami. Kami boleh datang dan ada bersama-sama sekalipun dalam relasi Zoom pada saat ini. Kami rindu untuk kami berjumpa dengan Tuhan. Kami rindu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu ya Tuhan, urapi setiap kami, agar setiap pujian, doa, dan firman Tuhan yang akan disampaikan, semuanya itu Tuhan, menjadi bagian untuk meneguhkan dan menguatkan iman percaya kami. Berkati anakmu yang nanti akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berkati juga peralatan yang kami gunakan. Biarlah Tuhan memberkati, menguduskan, supaya kami dapat mengikuti dari alat ini demi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa dan menyerahkan teman-teman kami, anak-anak kami, adik-adik kami, yang mungkin masih dalam keadaan malas sampai saat ini. Tuhan, biarlah Roh Kudus menggerakkan mereka, supaya mereka mau dan dapat hadir karena Tuhan Yesus yang mengarahkan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini saya akan membacakan Mazmur Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai 7. Syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan, lalu Ia menjenguk kepadaku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menempatkan langkahku. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Berbahagialah orang yang menaruh kepercayaannya kepada Tuhan, yang tidak berpaling kepada orang-orang yang angkuh, atau kepada orang-orang yang telah menyimpang kepada kebohongan. Banyaklah yang telah kulakukan ya Tuhan, Allahku, perbuatanmu yang ajaib dan maksudmu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian. Tetapi Engkau telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak Engkau tuntut. Ya, Amin. kita mau masuk ke praise, kita mau nyanyi dengar Dia panggil nama saya, karena kita yakin Tuhan selalu memanggil nama kita. Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, dengar Dia panggil namamu, dengar Dia panggil nama saya, juga
Oh giranglah. Kita mau masuk ke dalam firman Tuhan. Kita mau nyanyiin Yesus kekuatan. Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku, yang kupegang, yang kupegang. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku, sembah Kau aku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Kita mau nyanyi ini dari awal. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Hanya Engkau, Juru selamatku, Tuhan kau setia padaku, yang kupegang. Hanya janji-Mu ku percayakan hidupku, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Silakan. Oke, mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas segala kemurahan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami boleh ada dan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu ini Tuhan menegur, menasihatkan kami untuk terus dibenarkan lewat firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati anak-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh-Mu Tuhan, biarlah hamba menyampaikan kebenaran firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Dalam
Dalam nama Yesus Kristus, berkati juga yang akan mendengarkan, biarlah mereka merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka dalam sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Amin. Oke. Shalom. Kakak-kakak dan adik-adik yang ada di rumah, dan Mami juga selalu ada setia mendampingi kita dalam belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan membaca Alkitab kita dan merenungkan yang terambil dalam 1 Petrus 3 ayat 12 sampai 1 Petrus 8 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Sudah dapat ya? Oke, kita akan baca. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, perasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong, tetapi wajah Tuhan menantang orang-orang yang berbuat jahat. Oke, shalom untuk kita semua. Dalam ayat ini, Rasul Paulus memberikan sebuah nasihat bagi kita bahwa saling sebagai anak-anak Tuhan saling mengasihi dan saling memperlakukan dengan baik terhadap sesama kita gitu. Nah, dalam tema ini kita diberikan mencintai hidup ya. Nah, apa itu cinta? Jadi saya cari tadi di KBBI itu cinta adalah apa? Suka gitu, sayang, atau betul-betul sayang atau suka gitu. Jadi apalagi kalau bicara cinta mungkin kakak-kakak juga paham lah ini ya. Jadi yang dimaksud dengan cinta di sini dalam di dalam ayat ini, mencintai hidup adalah dengan buahnya itu adalah setiap kelakuan kita, yaitu dengan ucapan, dengan tingkah laku kita, gitu. Jadi kalau kita tidak menjaga setiap perbuatan kita, perkataan kita, itu berarti kita tidak mencintai hidup kita gitu. Berarti kita mencerminkan hal-hal yang buruk di dalam diri kita terhadap orang lain gitu. Nah, bahkan di sini kan jelas bahwa kita itu saling mengasihi dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi mungkin kalau adik-adik di sekolah, mungkin kalau di pukul teman atau di ejek-ejek teman mungkin sering diperhatikan gitu ya. Tapi jadi saya pernah juga di sekolah dulu di pukul sama teman, tapi saya langsung
balas dendam, balas dendam dan pukul kita sampai luka darah gitu. Jadi di situ kita belajar bahwa semakin dekat pada Tuhan, semakin belajar kebenaran firman Tuhan, bahwa pada saat ini, pada hari ini kita diajarkan untuk menjadi berkat buat sesama kita gitu. Untuk dalam hal perkataan, dalam tingkah laku, itu adalah suatu hal untuk menjadi berkat buat teman-teman sekitar kita, terhadap teman, untuk menjadi berkat dalam hal ucapan. Misalkan kita dimaki-maki, dikritik teman, tapi kita balaslah dengan kebaikan, dengan perkataan yang baik gitu. Jadi jangan sampai kita berdua emosi sehingga kita mengatakan hal yang tidak baik dan membuat orang-orang lain itu tersakiti gitu. Kita itu harus menguasai diri kita. Menguasai diri kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Jadi dalam ayat ini mengingat kita bahwa hidup itu harus menjadi berkat. Hidup itu harus membawa dampak yang positif terhadap teman-teman kita, entah itu dalam sekolah, pekerjaan. Kita itu harus menjadi berkat. Di ayat yang ke-10 di situ mengatakan bahwa siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baiknya, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibir terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jadi, kita itu harus menjaga lidah kita, walaupun lidah ini kecil ya, lihat kecil, tapi kalau dia keluarkan kata-kata itu menghancurkan hidup orang gitu, membuat orang sakit hati gitu. Tetapi gunakanlah ucapan-ucapan kita itu menjadi berkat dalam hal perkataan gitu. Jangan kita, sebab kita dipanggil di ayat yang ke-9 tadi bahwa janganlah membalas kejahatan dan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberi berkat, karena itu hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil Tuhan, kita harus menjadi berkat terhadap teman-teman kita, entah itu dalam setiap perbuatan, tingkah laku, ucapan. Kita harus terapkan bahwa hidup itu harus memperoleh buah yang baik dan diikuti oleh orang lain. Apa saja yang kita lakukan untuk kita hidup gitu. Kita harus saling mengasihi dan menjaga lidah kita. Yang kedua, menjaga lidah kita, karena apa yang kita ucapkan bisa saja menyakiti hati orang lain tanpa kita sadari gitu. Kita harus menjaga
menjaga lidah kita. Yang ketiga, menjauhi kejahatan. Menjauhi kejahatan dalam hal tidak kompromi terhadap kejahatan-kejahatan. Misalkan teman kita mengajak itu, mengundang emosi kita untuk misalkan dalam menghina kita, tetapi kita harus membalas dengan ucapan-ucapan yang baik agar kita menjadi berkat buat dalam lingkungan kita, sekolah, dalam pekerjaan juga. Dan terus apa yang kita katakan dan kita berbuat harus mencerminkan hidup kita. Bagaimana hidup kita itu hidup mencintai hidup kita. Itu. Apabila hubungan kita atau relasi kita terhadap sesama penuh dengan konflik, penuh dengan masalah, tapi datanglah kepada Tuhan untuk meminta hikmat, kuasa Roh Kudus, biarlah kita dikuasai hati kita dan Tuhan terus tolong kita gitu. Sebagaimana di ayat yang ke-11, ayat yang ke-12 bahwa sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang meminta tolong. Jadi apapun masalah kita dalam setiap lingkungan, tetapi haruslah kita mencerminkan hidup kita untuk bahwa betul-betul kita mencintai hidup dengan lewat buah-buah tadi itu, dengan ucapan, tingkah laku gitu, bahwa kita harus terus datang minta tolong kepada Tuhan dan terus berdoa bahwa kita selalu diperhadapkan dengan dunia yang penuh dengan kegelapan. Tapi Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini bahwa Tuhan selalu menolong kita. Siapapun itu yang datang kepada Tuhan. Tuhan akan tidak pernah tutup telinga terhadap orang-orang yang berserah dan meminta tolong kepadanya. Nah, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Semoga kita diberkati lewat firman ini. Kalau ada kata-kata yang salah dan membuat adik-adik menyakitkan hatinya dan kakak-kakak serta semuanya, mohon dimaafkan. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi pedoman dalam kehidupan kami dan selalu membawa dampak positif dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan, maafkan anak-Mu jika salah menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat apa yang hamba ucapkan. Kiranya Tuhan yang mengampuni. Biarlah hamba terus belajar dan membawa dampak positif dalam kehidupan sehari-hari. Berkati anak-anak-Mu yang mendengarkan. Biarlah Tuhan yang selalu menolong mereka, menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan terima kasih. Amin. Tiba saatnya untuk kita masuk dalam doa syafaat. Kakak-kakak mentor dan adik-adik remaja, mari kita mengangkat hati kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, dan kemuliaan kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Di jam dan saat ini kami datang dengan penuh rasa syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami selama 1 minggu lamanya. Dan di hari ini kami boleh bertemu lagi.
meskipun secara online Tuhan, tetapi kami rindu untuk memuji dan memuliakan kebesaran nama-Mu ya Bapa. Di saat ini kami bersyukur Tuhan, meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami ya Bapa. Kami bersyukur buat ibadah kami di hari ini Tuhan, sudah melawat kami melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini menjadi pedoman dan tuntunan bagi setiap kami ya Bapa. Saatnya untuk kami menaikkan setiap pokok pergumulan kami Tuhan, di mana saat ini kami datang kepadamu berdoa buat bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau yang memberkati bangsa Indonesia ini bersama para pemerintah, baik dari presiden hingga pada pemerintah di pelosok-pelosok desa. Tuhan yang memberkati mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka ini sesuai dengan kehendak-Mu. Maka di situ nama-Mu akan dipuji dan dipermuliakan Bapa. Di saat ini juga kami berdoa buat kami remaja Kardere bersama dengan adik-adik. Tuhan, Engkau memberkati kami dalam pelayanan kami ini Tuhan. Meskipun secara online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Bapa. Penuhilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa buat adik-adik remaja yang ada di seluruh dunia Tuhan. Engkau berkati, biarlah kami jadikan masa muda kami ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Di jam dan saat ini juga kami berdoa buat sanak saudara kami di luar yang saat ini sedang sakit ataupun sedang membutuhkan. Engkau yang mencukupi setiap kebutuhan mereka. Dan Tuhan, Engkau yang menjamah setiap sanak saudara kami di luar yang saat ini sedang sakit. Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Maka Engkau akan menjamah yang saat ini sedang sakit ya Bapak. Kami berdoa buat kami yang ada di tempat ini, kami sebagai mahasiswa yang saat ini menjalani studi. Tuhan memberkati kami dalam kami menjalankan tugas dan tanggung jawab kami. Dan biarkanlah kami, jadikanlah kami anak-anak-Mu ini sebagai alat-Mu. Biarlah kami jadikan masa muda kami ini untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Dan biarkanlah kami jangan hanya belajar untuk bersyukur, tetapi kami belajar untuk mengetahui isi hati Engkau. Apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Ajarlah kami ya Tuhan untuk kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jadikanlah kami pribadi yang menjadi berkat untuk orang lain ya Bapa. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami berdoa buat Mami Yoke yang selalu memimpin kami di Remaja Kardere ini. Tuhan berkati Mami dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Tuhan berkati Mami dalam segala pergumulannya Bapak. Engkau yang menuntun setiap langkah Mami ya Bapak. Dan juga berkati kami semua yang ada di tempat ini. Berkati kami semua yang hadir dalam pelayanan hari ini. Tuhan berkati kami dalam setiap pergumulan kami. Engkau yang mengetahui setiap isi hati dan pergumulan kami ya Bapak. Bapa kami di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Kami serahkan setiap pelayanan kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Meskipun terbatas melalui Zoom, tetapi kami percaya bahwa kami punya semangat tinggi untuk memuji dan memuliakan kebesaran-Mu di tempat yang maha tinggi. Bapa kami yang di surga, Bapa yang maha murah dan maha kasih. Inilah doa dan sembahyang kami di pagi hari ini. Dan kami akan mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang saya undang untuk bangkit berdiri bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman. Mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan semua pun iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, pedoman hidup baru terambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat 16. Firman Tuhan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Kita mau menyanyikan kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Dan silakan Mami untuk berkat. Mari saudara-saudara dan adik-adik sekalian, kita telah lewati bersama dalam sukacita iman melalui ibadah Zoom pada saat ini, dan kita percaya pujian dan doa kita seperti firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mendengarkan setiap doa dan keluh kesah kita ya, asalkan kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan. Karena itu mari kita kembali dalam kehidupan kami, kehidupan kita semua dengan tuntunan kuasa Roh Kudus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Bapa Sorgawi dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam penyertaan dan bimbingan kuasa Roh Kudus, menyertai dan menuntun seluruh kehidupan kita dari saat ini untuk selama-lamanya demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Terpujilah Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Maka Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai untuk beribadah kepadamu, dan biarlah Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.